agar kita senantiasa sadar bahwasanya kita ini punya kekurangan. Bahayanya seseorang itu dia bersalah tidak pernah merasa bersalah, atau orang merasa tidak pernah punya kekurangan, maka dia tidak akan bisa berbenah. Maka betul yang sering disebutkan Imam Ghazali dalam bahasa beliau adalah koreksi diri. Dan untuk mengetahui kekurangan diri kita ini, kita perlu merenung. Imam Ghazali mengajarkan bagaimana agar kita tahu kalau kita ini punya kekurangan. Pertama adalah kita mencari, merenungi apa yang Allah berikan pada kita, lesan kita. Kita koreksi lesan kita. Bagaimana dalam sehari ini ngomong apa lesanku? Bahkan kalau seandainya lesan ini direkam omongannya, pantas tidak didengar oleh orang dalam sehari ini? Ngomong apa kita? Yang pertama itu, koreksi diri, kata Imam Ghazali. Maka orang hebat yang bisa koreksi diri terus. Jangan hanya melihat kebaikan-kebaikan kita saja. Ia melihat kebaikan adalah untuk kita syukuri. Tapi kalau kita melihat kebaikan yang Allah berikan kepada kita hanya menjadikan kita sebab sombong, salah. Tapi melihat kekurangan kita untuk kita memohon ampun kepada Allah dan untuk berbenah. Maka di sini menata hati agar senantiasa sadar akan kekurangan diri. Terus menata hati biar kita tahu kalau kita punya kekurangan. Di saat seseorang menyadari kalau dirinya punya kekurangan, maka akan teredam semangat untuk memandang orang lain dengan mata merendahkan. Nah, ini kita itu sering kadang diberi oleh Allah kelebihan, serta-merta melihat orang lain dengan mata merendahkan. Mungkin ada di antara kita punya kelebihan, misalnya ini diberi oleh Allah kelebihan menghafal. Tanpa ia sadari, dia merendahkan kawannya yang susah menghafal. Padahal yang pandai menghafal ini dia punya kekurangan, yaitu apa? Susah faham. Sementara yang susah menghafal temannya ini dia cepat faham. Yang pandai menghafal ini karena dia hanya melihat kelebihannya saja, tidak melihat kekurangannya, maka dia mudah merendahkan orang lain. Makanya kalau kita mudah merendahkan orang lain, ini sebuah sifat yang sangat jelek, yaitu sifat sombong. Kata Imam Ghazali, kalau pengen tahu kekurangan kita, yang pertama adalah kita koreksi diri, terus kita cermati. Dengan cara koreksi diri yaitu ya kita cermati mulai dari pagi hingga sore, dalam minggu ini ngomong apa, aku ngelihat apa. Nah, ini kadang orang itu melakukan dosa pun tidak dia sadari karena dia tidak pernah merenungi. Mungkin setiap hari dosa matanya terus menumpuk karena dia melihat aurat di depannya. Dia tidak pernah menyadari, mungkin dia jualan, di depannya ada seorang wanita yang jualan, buka auratnya, dia tanpa sadar melihat setiap hari. Cuma dia nggak sadar, padahal itu dosa. Nah, karena dia tidak pernah merenungi dirinya, maka dia tidak sadar yang demikian itu. Kata Imam Ghazali, yang pertama kalau ingin berbenah, ingin menjadi baik, koreksi diri sendiri. Kalau ternyata ngoreksi diri sendiri nggak bisa, memang susah ngoreksi diri sendiri itu, nggak gampang. Sebab orang sering ketutupan oleh aku, oleh dirinya sendiri, namanya ego. Sering ketutupan dengan ego, aku. Sehingga yang namanya kekurangan itu kalau sudah miliknya sendiri itu hampir tidak bisa dilihat. Itu kesalahan yang sifatnya, kejelekan yang sifatnya maknawi, akhlak, atau kejelekan yang sifatnya hissi, dohir. Contoh saja yang dohir, kata Imam Haddad, kodurat nih, dohir ya, kotoran dohir. Contoh, ada suatu ketika kita berada di sebuah tempat, ada meja begitu, kita lagi duduk di atas meja, kita duduk di atas kursi, tangan kita letakkan di atas meja. Tiba-tiba tangan kita menyentuh sesuatu bebasahan, setengah lengket lagi. Setelah kita angkat begitu, rupanya ingus. Jijik atau tidak? Siapa naruh ingus di sini? Banyak lagi ingusnya. Jijik, langsung dicuci. Menjijikkan, ada orang buang ingus di meja makan lagi. Masya Allah. Jijik tidak? Jijik tidak?
Jijik, baik. Menjijikkan karena ingus menjijikkan. Kemudian suatu ketika, namanya orang hidup ada saatnya kena flu. Kena flu berat dirinya itu. Flu, beler. Cuman gini tok. Kok nggak jijik? Kok biasa saja taruh di bajunya? Di sini yang beler sini lagi. Kenapa kok nggak jijik? Karena yang tadi miliknya orang, kalau ini milikku sendiri. Padahal bahannya sama. Kalau seandainya bisa dimasuk ke laboratorium, bahannya sama. Air bercampur dengan ini ingus, ya ini ingus sama, bahannya sama. Cuman karena miliknya orang lain kita merasa jijik. Tapi kalau milik diri sendiri, ketutupan olehku, aku milikku. Begitu juga seorang ibu yang menceboki anaknya sendiri dengan cinta, maka dia tidak akan merasa jijik. Tapi kalau orang lain, ya bisa. Begitu juga kesalahan diri, itu orang sering menutup-nutupi, sering nggak menyadari kalau dia salah. Tapi kalau melihat kesalahannya orang gampang melihat, salah. Nah, melihat kesalahan orang ini suatu hal yang tidak baik, menjadikan kita tidak bisa hormat kepadanya, nggak bisa berprasangka baik kepadanya. Sehingga para kekasih Allah itu doanya diantaranya adalah, ya Allah, tutuplah kekurangan sahabat dan saudaraku dari mataku, ya Allah. Minta agar ditutup kekurangan orang lain dari matanya. Kalau orang punya kebiasaan melihat aibnya orang lain, ini adalah nasib buruk dia. Hatinya akan kotor terus. Para salafun saleh, ulama dahulu tuh kalau mau belajar, sebelum berangkat menuntut ilmu, mereka bersedekah. Sambil bersedekah itu minta agar doanya dikabul. Minta apa? Doanya apa diantaranya? Doanya disebutkan dalam kitab yang kita baca kemarin, kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku, ya Allah. Gurunya tidak pengen melihat kekurangan gurunya, karena dia tahu gurunya manusia pasti punya kesalahan, dan dia sangat takut kalau melihat kekurangan gurunya akan tidak bisa menghormatinya. Kalau melihat kekurangan gurunya menjadi tidak bisa prasangka baik, akhirnya rusaklah ilmunya. Maka minta kepada Allah, ya Allah, tutuplah kekurangan guru. Orang tua, jangan pengen tahu kekurangan orang tua, naudzubillah. Ada orang pengen tahu kesalahan orang tua, naudzubillah. Kalau sudah tahu kekurangan orang tua, kadang menjadi kita kurang hormat. Saat itulah kehancuran bagi kita. Orang tua kita adalah manusia yang bisa bersalah, tapi jangan kita mencari-cari kesalahan saudara kita, kawan kita, suami kita, istri kita. Nah, kenapa kok kita sibuk ngurusi kesalahan orang itu? Karena kita kurang sibuk ngurusi kekurangan diri sendiri. Maka dari itu, ayo kita belajar mencari kekurangan diri. Kata Imam Ghazali, mencari kekurangan diri adalah dengan cara kita koreksi diri kita. Yang kedua adalah caranya agar kita bisa mengetahui kekurangan diri adalah minta tolong kepada kawan dan sahabatnya, atau keluarganya, atau istrinya. Tolong ya akhi, tolong janji. Kita berjanji. Janji apa? Kalau kamu melihat kesalahanku, tolong langsung ditegur, jangan ragu-ragu. Aku minta tolong. Bahkan kamu dijanjikan hadiah. Kapan kamu bisa menemukan kekuranganku, tak kasih hadiah. Bukan malah marah ditegur oleh temannya. Malah kita bersepakat dengan istri, dengan suami, dengan bersepakat bahwasanya kalau ada kekurangan jangan ragu untuk mengingatkan aku, tolong ingatkan. Jika dengan cara yang kedua ini, kata Imam Ghazali, kok masih susah, kadang faktor kedekatan, istri nggak berani mengingatkan suami padahal sudah janjian, suami nggak berani mengingatkan istri padahal sudah kesepakatan, sahabat dengan sahabat, alasannya apa? Tidak enak, belum tepat waktunya, nggak enak, akhirnya sampai lupa tidak mengingatkan. Kata Imam Ghazali, ganti mic yang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang ketiga adalah kalau engkau tidak bisa kalau engkau tidak bisa mencari kesalahanmu melalui kawanmu, maka carilah, ketahuilah kekuranganmu, kesalahanmu dari orang yang tidak suka kepadamu. Nah, ini rupanya musuh pun kita bisa mengambil faedah dari musuh. Apa faedah dari musuh?
Kita mengambil faedah dari musuh adalah di saat mereka mengkritiki kita, ngolok kita, kita dengar, karena bisa jadi itu benar. Karena apa? Kalau orang yang memusuhi kita itu kerjaannya adalah mencari-cari kesalahan kita, lumayan kita tidak usah mencari, sudah dicarikan. Ya. Jadi apa tadi? Yang ketiga adalah dengan cara kita memperhatikan orang-orang yang tidak suka atau tidak sepakat dengan kita, kritik orang tersebut adalah bahan untuk kita berbenah.